Salam selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi untuk Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom ini dan juga selamat pagi untuk Bapak Ibu yang mengikuti saat teduh sektor 5 di rumah masing-masing. Damai sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bahan perenungannya diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini tema kita adalah hidup sebagai anak-anak terang. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Kita akan memujikan sebuah lagu pujian, Tuhan ini tugas kami. Mari kita pujikan bersama.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa jadinya jika tidak ada terang? Tentu semua yang ada hanyalah gelap gulita, tidak dapat melihat apa-apa, dan semua makhluk hidup, termasuk manusia, akan mengalami kesulitan. Itu sebabnya pada kisah penciptaan pada hari pertama, Tuhan menciptakan terang, agar semuanya dapat dilihat dan berlangsung dengan baik. Terang adalah suatu bagian terpenting bagi dunia dan kehidupan manusia, sehingga Tuhan menginginkan agar umat percaya menjalani hidupnya sebagai anak-anak terang. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 6 sampai dengan 14 yang nanti akan dibacakan oleh Bu Legiman, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru bagi kami di pagi hari ini. Mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam istirahat kami semalam, sehingga kami pada pagi hari ini dapat bangun dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik. Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah kami, berkati, urapi kami, mampukan kami untuk dapat memahami, dan kami juga mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang mendasari saat teduh kita pagi hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Legiman. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita membaca ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Gambaran yang dipakai Paulus di ayat 8 ini hendak mengontraskan masa lampau dari kehidupan umat percaya dengan kehidupan masa sekarang. Di sini Paulus mengajak jemaat Efesus untuk melihat bahwa kehidupan mereka sekarang bukan lagi kegelapan, tetapi terang di dalam Tuhan. Jadi, Paulus di sini mengajak kita untuk melihat identitas kita yang sekarang. Kita adalah anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang harus terlepas dari amoralitas yang sebenarnya sudah lewat dan menjadi masa lampau. Dulu memang kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Dan karena status kita adalah anak-anak terang, maka amoralitas dan kedagingan dan lain sebagainya sudah lewat dan tidak sesuai dengan kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu. Kalau identitas kita adalah terang, maka kita sebagai anak-anak terang harus berbuah. Terang yang sejati pastilah berbuah. Ada buah terang di sini disebutkan ada 3, yaitu yang pertama kebaikan, yang kedua adalah keadilan,
Dan yang ketiga adalah kebenaran. Waktu terang hadir dalam kehidupan kita, maka akan berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dari ketiga buah terang inilah yang menjadi dasar bagi umat percaya atau kita semua untuk menguji berbagai isu untuk membedakan mana perbuatan yang gelap yang tidak berbuahkan apa-apa dengan perbuatan terang yang berkenan kepada Allah. Setiap orang Kristen, Bapak Ibu, harus hidup sebagai anak-anak terang yang memancarkan cahaya yang dapat menerangi lingkungan sekitarnya melalui setiap kata dan perbuatan kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita mendapatkan cahaya dan terang. Mari Bapak Ibu, kita merenungkannya. Apakah di dalam kehidupan kita ini sudah menjadi anak-anak terang? Apakah kita sudah berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran? Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mengucap syukur kalau Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk kami berbuat menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan ini. Tuhan, tolonglah agar kami terus-menerus bercahaya di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mulai minggu ini saya mengajak Bapak Ibu semua di sini untuk terus berjuang untuk menjadi teladan dalam kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, bergereja maupun di negara Indonesia kita ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Kiranya Roh Tuhan memampukan kita untuk melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan pada pagi hari ini dalam kehidupan kita. Amin.